Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, before studying, let's pray first so that our learning will run smoothly until it is finished and what we learn can be easily understood. Pray staring. Aduh, gimana ya cara memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris? Hello student, I'm Miss Lina. Today we are study chapter 1 and it is about talking about self. So, di sesi pertama kita hari ini kita akan membahas tentang the basic concept. In talking about self, di mana the basic concept atau konsep dasar in talking about self mencakup 3 hal. Yang pertama, things to talk in talking about self. And yang kedua, introducing yourself. And the last one, introducing other people. Langsung saja ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Things to talk or talking about self. So student, in talking about self, there are several points that we can share the another people. Ada beberapa hal yang bisa kita share, kita beritahu pada orang lain. Halnya apa saja, Miss? Such as, number 1, it is about name or nama. It is initial student. Jadi, kalian kalau memperkenalkan diri, wajib untuk menyebutkan name atau nama. Itu tidak lucu ya, kalau kalian sedang memperkenalkan diri, terus tanpa nama. Itu salah ya. Yang kedua ada age atau usia. Kalian itu sekarang usianya berapa? Umur kalian berapa? Itu bisa kalian beritahu. Dan hal yang ketiga, address atau alamat. Untuk address, we can divide untuk two part. Number 1, it is kalian itu asalnya dari mana sih? Rumah kalian itu di mana sih? Sedangkan yang kedua, kalian sekarang tinggalnya di mana? Untuk penjelasan selanjutnya nanti ya. Hal yang keempat, occupation. Apa occupation? Ya, pekerjaan. Yang kelima, hobi atau kesukaan. Kesukaan kalian itu bisa di-share ya. Dan yang terakhir, family atau keluarga. Kalian itu bisa beritahu tentang keluarga kalian untuk orang lain selama itu masih dalam batas wajar. Setelah kita selesai untuk membahas pembahasan yang pertama, selanjutnya kita bahas ke pembahasan yang kedua. Masuk ke pembahasan yang kedua, introducing yourself. Jadi, di sini Miss mau mengajar kalian how to introduce yourself another people. Nanti di sini akan muncul ungkapan ekspresi yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan diri kita sendiri. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini. My name is bla 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 or I am bla bla bla. Ini ungkapan apa ya kira-kira? Ya, benar sekali. Name atau nama. Kalau kalian mau memperkenalkan diri kalian bisa pakai my name is siapa gitu ya. Contohnya, my name is Hersalina atau I'm Hersalina. Itu kan nama lengkap, Miss. Gimana kalau nama panggilan? Nah, kalau nama panggilan, kalian bisa pakai ungkapan ini. You can call me Lina. Contohnya gitu ya anak-anak. Nah, itu tentang name. Selanjutnya tentang umur. Kalian bisa pakai ungkapan seperti ini. I am bla 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 years old. Kalian umurnya berapa? Ditaruh di bla 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 tersebut. Contoh, I am 20 years old. Oke ya, sekarang selanjutnya ada 2 ungkapan yang sangat bisa dibilang confusing ya anak-anak. Antara in sama on. I was born in bla bla bla. Yang kedua, I was born on bla bla bla. Nah, sangat mirip ya. Tapi masih ada yang membedakannya. Mana perbedaannya?
Perbedaannya terletak pada in dan on. Perlu diingat ya, student, kalau in itu harus diisi address atau tempat kalian dilahirkan. Dalam bahasa Inggrisnya, place of birth atau bisa disingkat POB. Sedangkan kalau on itu harus diisi tanggal karena itu adalah the of born atau disingkat TOB. Jadi, kalau POB menggunakan in, kalau TOB menggunakan on. Contohnya nih, I was born in Arang-Arang and I was born on 20 July 2000. Paham ya? Selanjutnya ke pemahaman address. Ungkapan untuk alamat. Kalian memberitahu alamat kalian itu. Gimana sih caranya? Gini, ada dua hal kan tadi. Ada tempat yang asal kamu dari kecil dan ada tempat tinggal kamu yang sekarang. Misal nih, I'm originally from Arang-Arang. Kalimat yang perlu digarisbawahin adalah originally. Originally itu maknanya adalah aslinya, saya aslinya dari itu. Ya, misalnya nih, kalian aslinya dari Muaro Jambi. Kalian bisa bilang, sedangkan kalian sekarang tinggalnya di Mendalo. Karena kalian sekolah atau kuliahnya di sana. Terus gimana, Miss? Kalau mau bilang tinggal sekarang, nah, bilangnya gini, but I now live in Mendalo. I'm originally from Arang-Arang, but I now live in Mendalo. Paham ya? Oke, selanjutnya ada occupation. Apa occupation tadi? Ya, pekerjaan. Ungkapannya sangat mudah ya. Kalian tinggal bilang, I am a bla bla bla. Kalian sebagai apa di sini? Student kah? Teacher kah? Kalau kalian student, kalian tinggal bilang, I am a student. Tapi itu juga bisa dilengkapi lagi dengan bilang kalau kalian itu sekolahnya di mana. Contohnya, I am a student in SMA 5 Muaro Jambi. Paham ya? Selanjutnya, kalau membahas hobi, ini sangat mudah. Kalian tinggal bilang, my hobby is bla bla bla. Kalau hobinya sleeping, Miss? Ya, tinggal bilang aja, my hobby is sleeping. Tapi itu nggak baik ya. Hobinya kalau bisa studying. Jadi, my hobby is studying. Selanjutnya, untuk membicarakan family atau keluarga, kalian tinggal bilang, I have bla bla bla. Bisa diisi dengan brother or sister. Di sana bisa diisi dengan berapa sih jumlah saudara kalian. Contohnya nih, I have 2 brother and 1 sister. Oke ya student, tapi sopan gak sih kalau kita memperkenalkan diri langsung saja? My name is bla 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 atau my name is Hersalina. Gak sopan ya? Tentu, kita harus meminta izin dulu. Maka dari itu, di sini Miss sudah menyiapkan ekspresi-ekspresi atau ungkapan yang bisa dilakukan untuk meminta izin sebelum memperkenalkan diri. Lihat di slide ini. Yang pertama, hello, let me introduce myself. Yang kedua, hi, I would like to introduce myself. Dan yang ketiga, allow me to introduce myself. Nah, ketiga ungkapan tersebut sama. Maknanya meminta izin untuk memperkenalkan diri. Jadi, kalau kalian meminta izin terlebih dahulu, jatuhnya akan lebih sopan daripada langsung saja kalian bilang my name is bla bla bla, gitu ya. Supaya kalian tidak bingung, di sini Miss mau memberikan contoh. I want to introduce myself to you. Ya, student. Jadi perhatikan.
Hello, let me introduce myself. My name is Hersalina. You can call me Lina. I am 20 years old. I was born in Arang-Arang. I was born on July 2000. I am originally from Arang-Arang. I now live in Mendalu. I am a student. My hobby is reading novels. And I have two sisters. Oke ya, sangat mudah kan untuk introduce yourself? Mudah ya, kalian semua pasti sudah bisa. Kalau sudah bisa, kita beralih ke pembahasan yang terakhir. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Tentang apa tadi? Yes, introducing other people. Dan di sini kita akan belajar how to introduce other people. Sebenarnya perbedaannya hanya sedikit sekali. Oh yes, student, antara introduce yourself and introduce other people. Perbedaannya hanya pada subjek. Di introduce yourself tadi menggunakan apa? I sama my. Sedangkan di introduce other people kita menggunakan orang lain. Jadi subjeknya adalah dia, yaitu he or she. He untuk laki-laki dan she untuk perempuan. Nanti posisi objektifnya menjadi he or her, his or her. His for boy and her for girl. Jadi masih sama seperti tadi. Untuk yang pertama, name. Kalian bisa pakai his or her. Name is bla 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 and bla bla. Untuk umur, kalian bisa gunakan he or she is bla 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 years old. Untuk POB, kalian bisa gunakan he or she was born in bla bla bla. Untuk TOB, kalian bisa gunakan he or she was born on bla bla bla. Kalau untuk address, kalian bisa gunakan he or she originally from bla bla bla. Untuk tanggal yang sekarang kalian bisa pakai he or she now live in bla bla bla. Untuk occupation seperti yang tadi, masih sama, cuma ganti subjeknya. He or she is a bla bla bla. Untuk hobi sama, pakai he, his or her. Hobi is bla bla bla. Dan yang terakhir, family. Kalian bisa pakai he or she has bla 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 brother or sister. Tapi masih sama seperti introducing yourself ya. Student, kalau kalian introducing other people, kita juga ada ekspresi yang digunakan terlebih dahulu untuk meminta izin sebelum kita memperkenalkan orang lain. Nah, di sini Miss sudah menyediakan 3 ekspresi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita gunakan untuk meminta izin terlebih dahulu. Yang pertama, let me introduce you to bla bla bla. Ini to-nya bisa diisi oleh teman kalian ya. Sesuai sampel let me introduce you. Oke. Nah, yang kedua, I would like introduce my friend to you, bla bla bla. Dan yang ketiga, I would like you to meet, bla bla bla. Nah, jadi ketiga ekspresi tersebut sama untuk meminta izin sebelum mengenalkan orang lain. Oke ya, masih ingat kan tadi different dari introducing yourself sama introducing other people. Perbedaan terbesar hanya pada subjeknya. Student, perlu diingat kalau di introducing yourself, kalian menggunakan subjek I, di mana dimiliki possessive adjective my. Kalau di introducing other people, kalian menggunakan subjek dia yang dalam bahasa Inggris he or she. He for boy and she for girl. Yang dimiliki possessive adjective menjadi his or her. Oke. Miss
ngasih sedikit tambahan ya buat siswa-siswa Miss di rumah. Jadi ini tambahannya tentang apa sih Miss? Ini Miss mau ngasih ekspresi atau ungkapan yang bisa digunakan ketika ada seseorang yang sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, tadi kan kita sudah belajar bagaimana cara memperkenalkan diri. Terus sekarang kita belajarnya bagaimana respon kita setelah ada orang yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Masa kita diam tok? Nggak mungkin ya. Jadi kalian bisa pakai ekspresi tersebut. Yang pertama, nice to meet you. Yang kedua, happy to meet you. Yang ketiga, how do you do? Ketiga ekspresi tersebut bisa digunakan untuk merespon ya. Ketika ada orang yang memperkenalkan dirinya kepada kalian, artinya sama kok. Senang berjumpa denganmu, gitu ya. Ada tambahan sedikit lagi ketika kalian selesai bercakap-cakap dengan seseorang setelah selesai ngobrol atau setelah selesai memperkenalkan diri. Ada ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk kalian selesai ngobrol langsung gak mungkin ya langsung nyelonong saja pergi. There is impolite ya student. Daripada begitu, kalian bisa pakai ekspresi yang sudah Miss sediakan. 3 ekspresi. Yang pertama, kalian bisa pakai goodbye. Yang kedua, bye. Dan yang terakhir, see you later. Jadi, kalau kalian setelah bercakap-cakap, untuk mengakhirinya, kalian bisa pakai goodbye atau see you later. Seperti itu ya, sangat mudah kan materi kita hari ini? Oke, Miss ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.